Cek, 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 cek. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Puja dalam tutorial umum faedahnya. Di sini kita akan mengerjakan termin 1, yaitu debit rendah terdistribusi normal, log normal, gambar, dan log persen 3. Sebelum itu kita harus memasukkan data-data terlebih dahulu, yaitu data QS dan X untuk menghitung gambar, untuk menghitung log normal, dan log untuk menghitung distribusi log normal dan log persen 3. Pertama kita masukkan dulu data QS-nya, itulah kita ambil dari data tabel data, kemudian kita di sini masukkan len dan X. Dan X kita masukkan di sini kan len D10 di sini maksudnya X sudah dapat, kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Tarik sampai sini dan kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kita akan mencari log persen 3, log 10 dari log D10. Kita sudah dapat, kemudian kita tarik ke bawah. Dan kita mendapatkan semua data-datanya. Setelah itu, kita baru bisa mencari nilai jawabannya. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari distribusi normal. Pertama kita mencari rata dulu, rata dari QS. D10 sampai D29. Kok sudah dapat, kemudian kita cari data STDF, yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Di sini juga di data QS. Nah, baru di sini ini cukup sulit ya, guys, teman-teman, dulur-dulur sekalian. Di sini kita mencari nilai Z. Nilai Z dari tabel Z seharusnya. Cuma di sini kita bisa pakai rumus norm titik S titik I NV dalam kurung lagi 100 per 100 dikurang 20 per 100. Jadi kita mendapatkan hasilnya 0,8416. Begitu juga kita cari di sini. Di sini juga kita bisa kurang 100 ya. Kurang. Oke, yes. Boom, dan kita dapat nilainya. Kita dapat nilainya yaitu sebentar. Ada masalah. 4897. Kemudian di sini kita menggunakan norm sin juga. Saya hitung 100 dikurang 90 derajat. 90% sama dengan min 1,2816. Setelah dapat Z, kita mencari nilai dari QS. Nilai dari QS adalah rata ditambah dikurung, kemudian kita kurung, simpangan baku dikali Z. Ingat, rata ditambah dalam kurung, simpangan baku dikali Z. Oke, Z. Sudah dapat kan? Oke, berarti distribusi normal yang ini sudah selesai. Tinggal ngeplot. Bang, ngeplot gimana caranya? Pertama, ambil dulu data ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita cari plot normal di sini. Plot normal, kita paste di sini. Tuh, datanya masukkan. Baru kita copy gambar diagram ini. Habis itu kita balik lagi ke tabel data. Nah, tabel data tadi, ini. Dan kita copy di sini ya. Jangan lupa. Aku hapus dulu biar aku bisa contohin. Nih. Use this time and then no. Nih udah keluar kan datanya. Kita kecilin dikit dan yep. Sudah. Kita mendapatkan plot dari distribusi normal A. Dong plot, lanjutkan saja. Baik distribusi log normal, gambar maupun log persen, metodenya sama. Lanjut ke distribusi log normal. Di sini hampir sama dengan distribusi normal, cuma kita menghitung dari rata-rata dan simpangan bakunya dari sini, dari len X. Ingat teman-teman, dari len X. Sekali lagi aku ingatkan dari len X ya. Oke.
Sama juga seperti standar deviasinya, hitung dari ln X. Z-nya juga sama seperti distribusi normal. Bisa dilihat di sini. Menghitung QS-nya, perlu diingatkan, supaya nilainya tidak kecil, maka kita harus eksponensial atau diantilen. Maka di sini ada eksponen rata-rata ditambah dalam kurung simpangan baku dikali Z. Sekali lagi, eksponen rata ditambah simpangan baku dikali Z. Kita enter. Kita sudah mendapatkan jawabannya lah ya. Udah distribusi normal seperti itu. Kemudian di sini ada distribusi Gumbel dan distribusi log persen. Nah, di sini cukup sulit dan riskan, teman-teman. Pertama kita harus mencari rata dari rata QS. Udah dapat. Pasti dapat lah, karena ini Excel, maka itu saja rumusnya ya. Kemudian kita cari pakai simpangan baku juga ya. Sudah dapat. Baru kita YN dan SN. Ingat, YN dan SN ini ada ketentuannya. Kalau banyak datanya ada 20%, berarti kita memakai YN sama dengan 0,5235 dan SN adalah 1,0628. Lanjut, kita di sini ada K. Untuk mencari K, kita baca di sini ada kandalan kan? Nah, kita mencari PR-nya yaitu 1 dikurang keandalan. Terus kita lihat di tabel plot Gumbel 80 berapa sih bang? Berarti ada 80% di sini ya. Nah, di sini ada terlihat 0,9187. Begitu juga seterusnya. Nih, kan 0,9187. Kandalan 80% juga situ, segi. Itu juga kita baca dari min berapa ya, aku lupa. Dari 20%. Dan kalau kanan 90 kita baca dari 10%. Terus gimana QS-nya bang? Sama kayak distribusi normal tadi. Ingat, di sini rumus utamanya adalah rata ditambah simpangan baku dikali K. Z-nya diganti dengan K ya, oke. Diingat? Udah ingat? Oke, saya lanjut ya. Kemudian di sini ada distribusi log persen 3. Kita sudah dapat average-nya, yaitu data dari average dari log 10 tadi. Kemudian di sini ada simpangan baku. Simpangan baku tadi dari log 10. Simpangan baku dari log 10, and then lupa aku. Oke, seperti ada masalah di sini ya. Oke, rupanya salah nih. Oke, sudah dapat standar deviasinya. Saya sebentar ya. Banyak masalah di sini. Sip, udah dapat. Oke. Kita lihat lagi. Oke, siap. Dan kepencengannya juga kita cari. Kepencengan ini adalah satu hal yang penting di dalam distribusi log persen. Karena jika kalian tidak menghitung kepencengan, maka kita tidak akan mendapatkan K-nya. K sama seperti distribusi Gumbel tadi. Kita perlu melihat dari keandalan. Misalnya keandalan kita 20%, berarti kita harus membaca tabelnya yang 80%. Ya, kita ke plot log peer persen sini. 80% yang mana bang? Yang ini. 0,85512 ya. Kita baca sini, nah kan benar. 0,8551. Itu kalau dibulatkan. Dan seterusnya. Yang ini kita baca dengan 20% dan yang ini 10%. Untuk QS bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah anti-lock.
Bisa dilihat jadinya hasilnya di eksponen jadinya 10 pangkat rata ditambah dalam kurung simpangan baku dikali K. Sekali lagi rata ditambah simpangan baku dikali K. Rata ditambah simpangan baku dikali K. Dah, udah deh. Kalau mau rumusin kalian bisa juga pakai power. Power dalam kurung 10, dalam kurung lagi rata ditambah simpangan baku dikali K. Oke. Sudah selesai kan? Udah selesai. Untuk ngupload, silahkan play di video sebelumnya kalau kalian lupa. Sekian dari Bang Bujang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.